Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini tidak mencampuri urusan orang lain. Bagian Injil yang kita renungkan hari ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan Injil Yohanes. Di dalamnya terjalin percakapan antara Yesus dan Petrus yang menarik untuk direnungkan. Petrus menanyakan perihal nasib murid yang dikasihi Yesus. Yesus memberikan jawaban sekaligus perintah untuk Petrus. "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Yesus menghendaki Petrus agar tetap fokus pada hal yang lebih penting dari sesuatu yang bukan urusannya, yakni mengikuti Yesus. Dari teks ini kita bisa memetik pesan yang berarti. Sebaiknya kita tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal tak berguna, apalagi masuk wilayah hidup orang lain. Kita barangkali bermaksud baik dalam hal menanyakan ini dan itu pada orang lain, hanya untuk mengungkapkan perhatian kita pada mereka atau sekedar membuka percakapan. Tetapi, tidakkah kita sadari bahwa kerap kali orang lain tak suka dengan pertanyaan demikian, karena hal itu membuat orang tidak nyaman, bahkan dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi. Hendaknya kita berhati-hati, bijaksana, peka dengan situasi orang lain. Jangan sampai kita dipandang mencampuri urusan orang. Karena kita sendiri masih punya banyak urusan yang harus diselesaikan. Saudara yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita pernah merepotkan diri atau suka mencampuri apa yang bukan urusan kita, sehingga lupa mengerjakan apa yang seharusnya menjadi tugas kita. Rasa ingin tahu itu baik kalau diarahkan pada yang baik, dan menjadi salah kalau menyasar hal negatif yang mengarah pada rasa iri hati atau cemburu. Allah sudah memberikan kita kelebihan dan kekurangan serta keunikan. Apakah kita sudah mampu fokus pada apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita? Mari kita memohon Roh Kudus agar senantiasa menolong kita mewartakan cinta kasih Allah dimanapun kita berada. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.